Jadi sebulan itu langsung anjlok tinggal 10%. Dan dimarahi habis-habisan dengan hampir semua toko buku dan distributor. Loka Bicara, tempatnya berbicara. Jadi, nah setelah 3 bulan gimana? Nah, bulan pertama tinggal 10%. Ya. Bulan kedua jadi 20%. Ada yang balik ya? Ada yang balik. Sambil marah-marah. Ya. Bulan ketiga, bulan keempat pulih di bulan 9. Semuanya yang tadi 100% Ya, itu? kembali ke 100% itu di bulan 9. Semuanya? Iya. Oh. Nah, mulailah di bulan ke-10, ke-11 naik terus. Malah terjadi kenaikan, aneh. Malah terjadi kenaikan, bukan penurunan. Iya, Jadi di bulan 9 terus naik, penjualan naik, terus toko-toko buku yang saya nggak kenal, agen-agen yang kenal tuh kontak gitu. Ini menarik gitu. Yang makanya penasaran akhirnya beberapa itu saya kunjungi langsung, nanya alasannya apa? Ya. Itu jawabannya adalah dia bilang gini, distributor pertama. Ya. Pak Hendra, distributor itu kami sebagai distributor itu punya jaringan distributor kecil di bawah, punya jaringan di bawahnya toko besar, di bawahnya lagi toko kecil. Ya. Ada kekuatan besar di kami, yaitu mereka bypass langsung ke penerbit. Bypass langsung ke penerbit, Ya. Oke. Dengan sistem cash crush ini, itu kami yakin mereka tidak langsung. Iya. Karena mungkin kan bermodal, sistemnya juga ini bla bla bla. Ya. Apalagi kami tetap ngasih garansi, yaitu kalau barangnya nggak laku boleh ditukar. Kalau barangnya nggak laku? Ya, barang nggak laku boleh tukar. Itu garansi yang cukup bagus menurut saya. Itu kalau barang nggak laku boleh tukar dengan barang lain, judul lain. Kasih waktu nggak? Nggak. Unlimited. Berarti setahun bisa nggak laku? Apa-apa, 2 tahun asal masih bagus. Tapi kenyataannya selama bertahun ini hanya 4 yang mengembalikan 4 kali. Setahun ini? Enggak, dalam berapa tahun? Udah dari awal 2009 sampai 2025 ya. 16 tahun ini hanya 4 yang membalikan dan nilainya kira-kira di bawah 2 juta masing-masing. Wow. Bayangkan itu, selama 16 tahun itu kenyataannya hanya ada. Walaupun udah dikasih garansi unlimited. Nggak ada waktu. Ya, bahkan kita ngejar-ngejar. Ini ada beberapa toko yang bukan toko, agen pribadi yang udah nggak jualan lagi. Saya bakal ngejar, nggak apa-apa Pak, ini aja mau tuker barang atau apa. Dia bilang lah gitu. Intinya nggak perlu lah. Ya. Tapi dari situ menyebarlah informasi ini. Ternyata betulan ini unlimited. Ya. Nah itu mungkin ya. Jadi ada value juga, tambahan value. Ada value gitu. Jadi bisa juga teman-teman, apalagi teman-teman UKM nih yang mungkin modal terbatas, betul nggak King ya? Yang dia produksinya juga terbatas. Kalau udah diproduksi ternyata di terminnya gitu ya, itu pada konsumennya kan itu jadi beban teman-teman UKM. Ini sebenarnya solusi bagi teman-teman yang ingin menghindari pinjaman bank. Solusi ya. Karena memang bayar cash di awal kan gitu ya. Nanti kan setelah kaidah itu diturunkan menjadi prinsip ya. Oke. Nah prinsipnya apa lagi nih? Nah ini kalau prinsip walaupun tadi disebutnya 2 ya. 3. Prinsip saya sebutin dua-duanya. Oke. Jadi ada prinsip majap cash. Carilah barang atau jasa, carilah tempat di mana bisa beli barang dan jasa itu murah. Syukur-syukur bayar belakangan. Ini prinsip ya. Ini kayak kebalikan yang tadi itu ya. Cari produk atau jasa yang carilah tempat di mana kita bisa beli barang atau jasa itu murah. Syukur-syukur bayar belakangan. Termin gitu. Syukur. Jadi dibalik gitu. Yang kedua, carilah tempat di mana kita bisa jual barang itu lebih mahal. Syukur-syukur uangnya duluan. Carilah buyer atau customer yang bisa beli lebih mahal. Syukur-syukur bayar duluan gitu. Ini saya dimarahi banyak orang, wah ini egois dan sebagainya. Saya bilang ya kalau mau ikut Majapkes ya nggak semuanya orang tuh ingin ikut Majapkes. Banyak juga yang pengikut aliran Majap utang. Nah itu kesempatan, salahnya dia ikut Majap orang lain kan. Tapi bagi pengikut Majapkes saya bilang kita kalau jual harus cash. Kalau beli nggak cash. Nah
Itu egois berarti kan? Iya, itu makin banyak banget. Ya salahnya orang lain itu nggak ikut majap cash. Kalau ngikut majap saya bilang begitu. Nggak apa-apa ikut majap lain orang lain, nggak apa-apa. Silakan aja. Berarti dia harus pinjam uang ke bank. Pinjam uang ke bank. Gitu. Pasti. Ini solusi bagi teman-teman yang nggak mau pinjam uang ke bank. Bayangkan kita itu nggak perlu modal itu. Jadi cash di awal, dapat duit di awal gitu ya? Bayar tempo. Bayarnya tempo. Itu bang, bisnis ini bisnis. Kan sama-sama sukarela. Ya. Mau ikut majap kecuali kalau ketemu sesama majap cash kan susah sama-sama ngotot, nggak bisa. Nah kalau belinya cash, belinya cash ini ya, semuanya nih. Wajib jualnya cash. Titik. Kalau belinya cash, wajib jual cash. Oke. Kalau belinya tempo, boleh cash, jualnya boleh cash, boleh tempo. Tapi jangan kebalik. Ini ada yang kebalik. Belinya cash, jualnya tempo. Belinya cash, jualnya tempo. Wah, itu modal habis. Ya. Modal habis untuk menutupi supaya operasional berjalan, pinjam uang ke bank. Karena yang tadi ya terpaksa gitu. Terpaksa karena modalnya udah habis. Nah ini dan yang ini banyak ini yang akhirnya kejerat riba itu gara-gara itu. Belinya cash, jualnya tempo atau konsinyasi sehingga dia kan habis modalnya. Terus dia pinjam ke bank biasanya. Pinjam ke bank kejerat akhirnya bilang ternyata betapa kejamnya riba. Lah kan saya diberitahu dari awal. Jangan pinjam bank. Ini caranya. Kamu mau pinjam bank caranya gitu. Ya. Ini caranya solusi lah ya gitu ya. Itu susah Pak. Ada bilang susah Pak. Ini kita cari toko yang mau nerima cash itu. Ya udah cari toko yang mau. Ya itu kendalanya. Nah apalagi sekarang dengan adanya teknologi TikTok, Shopee. Iya kan itu bisa langsung ke konsumen. Ya sekarang kan bisa jadi pre-order. Nah, itu tingkat yang lebih dahsyat lagi. Pre-order gitu ya. Itu lebih dahsyat lagi. Iya kan itu. Nah maksud kita itu ya teman-teman nih yang modal terbatas ya. Iya modal terbatas yang nggak punya, mohon maaf bukan bapak ibunya bukannya setengah bapak ibunya kayak. Wah. Misalnya yang modalnya unlimited itu, yang unlimited juga kan jadi limited dengan cara ini. Kalau cara itu ya. Iya. Kita nih harus berasumsi miskin. Udah walaupun punya uang tuh paradigmanya kita paradigma miskin gitu. Miskin aja. Sehingga nanti kalau punya uang harus tetap hidup bersederhana. Jangan langsung beli mobil lah, beli Alphard, beli Mercedes itu udah beberapa kali teman itu. Punya uang dikit, kredit lagi. 90% mobil baru yang di jalanan itu kredit. Ada datanya itu ya? Ya ada datanya, 90% itu kata sales ya. Kata sales ini, kata sales. 90% itu kredit Pak. Itu dia, hanya 10% yang cash. Nah, begitu. Nah, kalau semua orang ikut mazhab cash nih, ini mungkin bisnis itu akan lebih sehat kali ya, atau akan tercipta tatanan baru ya. Tatanan baru ya. Tapi bagi saya sih enggak, karena orang kan pengikutnya alirannya banyak-banyak, macam-macam. Jadi ada yang pakai aliran kartu kredit. Semua pokoknya pakai kartu kredit gitu buat modal gitu. Ada yang saya mau konsinyasi yang penting barang beredar begitu. Nah itu silakan, tapi bagi saya itu nggak bakal semuanya seragam. Nah kita pengikut majap cash keras. Ini untuk usaha yang ini ya, yang omsetnya terutama yang di bawah 4,8 miliar. Ya UMKM berarti ya. 4,8 miliar setahun ya. 4,8 miliar setahun ini kalau saya benar-benar itu wajib menggunakan majap cash ini. Di atas 4,8, di atas 4,8, di bawah 20 yang kecil lah berarti ya. Ya setengah-setengah lah. Bisa. Tetap majap garis keras. Nanti pas mungkin mendekati 20 mungkin agak lunak sedikit. Tapi prediksi saya akan sangat sulit majap cash keras ini kalau di atas 50 miliar omsetnya. Oke, yang udah menengah ke atas berarti. Ya, jadi sadar ini kalau omsetnya sebulan baru 20 juta tapi gayanya kayak orang kaya minjemin barang, bayar tempo, konsinyasi, itu kayak orang kaya aja, kayak pengusaha besar aja, ya hancur. Pokoknya ini nih kalau saya keras banget, 4,8 miliar setahun berarti berapa?
400 juta sebulan ya, itu wajib, saya bilang begitu, pakai cash keras. Pembayaran dari customer ya? Wah, jual beli barang langsung cash. Nggak ada, saya cash keras, pengertian cash keras itu kalau pengiriman transfer dulu baru dikirim. Itu keras banget, jadi nggak bisa. Wah, saya nanti kalau terima nasi, saya percaya sama temen, kan gitu. Enggak, ini cash keras. Makanya dimarahin tahun 2009 itu. Kamu nggak percaya sama saya? Tapi berarti kan setelah melakukan ini ya, Simpan Service ini berarti sebenarnya terbukti gitu ya. Ternyata kalau kita punya kualitas bagus, barangnya bagus, terus mungkin ada value yang lain dibutuhkan, itu mereka akan tetap balik lagi gitu ya. Tetap balik lagi. Saya diri itu kan gitu. Ya. Sekarang dunia penerbitan itu berubah sistemnya karena udah ngikut. Kok Jabal lumayan berhasil ya, itu sekarang kok cash juga sudah mulai cash juga, tapi tetap saja ada banyak yang mengikuti aliran macam piutang, ada biarin aja. Kalau kita mah kalau usaha kecil masih ada. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya mazhab cash ini saya udah dengar sejak lama juga nih dari King ya. Cuma memang kalau kadang gitu lah ya, orang-orang usaha atau mungkin yang ada uang gitu ya, kadang mungkin terlena di sana gitu. Kembali lagi ke habit-habit yang sebelumnya gitu. Apalagi tadi kalau agak kerasnya gitu ya, teman-teman yang masih merintis ataupun masih tadi kalau yang di bawah 4,8 kan itu masih mikro lah gitu ya, atau kecil gitu. Ya ini salah satu solusi buat teman-teman gitu, di mana teman-teman bisa menjalankan bisnis itu dengan uang yang tadi bergulir cepat gitu ya, tidak mengendap di orang lain gitu, seperti itu. Nah, jadi gimana kayak gini? Jadi mazhab cash ini siapa sih yang bisa melakukan atau menerapkan ini gitu? Ya. Semua yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Semua jenis usaha ya? Semua jenis usaha. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Saya dengan kaidah ini akhirnya tidak mau terjun ke bisnis apapun yang tidak dapat uang duluan. Oke. Jadi benar-benar di awal dulu cash gitu ya. Ada bisnis lain itu yang pembayarannya misalnya lewat, mohon maaf ya, pemerintah gitu. Kan lama tuh. Untuk BUMN tuh kita nggak mau. Tutup aja. Dulu pernah ada, kita tutup karena udah melanggar kaidah yang kita bikin. Oke. Jadi sampai saat ini King tetap di kaidah ini ya? Di kaidah ini untuk ke bisnis, pokoknya saya siap terjun ke bisnis. Kadang-kadang ada penawaran bisnis kan? Ada peluang nih, biasalah gitu, ada peluang menarik nih, kayaknya kita bisa kerjakan. Kita langsung kesaring sama kaidah ini. Ini pembayarannya tempo, nggak mau. Ini pembayarannya cash keras lah, boleh. Ya. Apapun bisnisnya ya? Apapun bisnisnya selama mengikuti kaidah ini, yaitu bayarnya barengan dengan barang minimal, syukur uang duluan baru barang. Nah sekarang hasilnya King, setelah mazhab cash ini kan berarti dari tahun berapa tuh? 2009. Nah perkembangannya? Ya sehat aja sih sebenarnya, karena ada batas ya tadi kan. Keras banget itu tuh. Ya. Jadi ada maksimal mentoknya. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya sudah 50 miliar ke atas segitu, mungkin ya agak lunak lah gitu. Karena ada mekanisme prosedural B2B-nya itu. Ya itu tadi ada administrasi, invoice, bagaimana pajak dan yang lainnya itu memakan waktu. Kalau cash keras tuh barang nggak bisa dikirim kecuali uang diterima di rekening. Itu cash keras itu. Wajib cash keras itu, pengikut aliran keras saya itu begitu. Itu kalau omset di bawah 4,8. 4,8 sampai 20 miliar. Mungkin agak-agak sedikit lunak. Ya ada inilah gitu ya. Ya tapi tadi contohnya, kalau yang keras kan transfer dulu baru kirim. Kalau yang agak lunak tuh karena udah percaya nggak apa-apa lah, kirim dulu, tapi harus transfer ya langsung. Ya. Nanti di atas 20 sampai 50 miliar mungkin udah 50-50. 150 udah B2B, itu udah agak berat. Cuman dengan omset yang kecil kita nikmat. Nggak punya piutang, nggak punya hutang. Ya. Kenyataannya jadi malah nggak jadi punya hutang. Kalau kita punya
Karena udah ada uang cash buat apa? Jadi Ya. gitu. Ketika kita misalnya walaupun dikasih tempo sama supplier, ya kalau ada uang harus bayar. Iya, nah itu tadi ya. Walaupun kita Salah satu prinsip juga itu ya. pokoknya tempo ya Pak 2 bulan 3 bulan ya nggak apa, mereka bilang bohong katanya gitu. Iya. Tapi enggak, di sepakatan saya minta tulis 3 bulan oke. Ya. Tapi ada uang bayar aja. Bahaya, karena itu tadi akan meningkatkan kepercayaan tadi ya. Percaya. Orang Sehingga jadi akan bahkan lebih besar membantu ya kan. ya itu jadi akibatnya kita sedikit sekali piutang dan hampir tidak ada hutang. Wah. Itu yang menurut saya nikmat banget walaupun omset kecil ya. Karena kita masih majap garis keras ya. Jadi omset kecil tapi nikmat aja. Nggak ada yang ngejar-ngejar. Apalagi pas Covid. Yang nitip-nitipin di toko-toko itu nangis pas awal Covid itu. Karena toko tiba-tiba tutup. Iya. Kalau saya Uangnya kan nggak. iya. Kalau kita kan nggak apa-apa, orang mereka udah bayar. Iya. Toko tutup kita mah tenang aja. Bahkan saya lihat meningkat juga tuh dengar tuh pas sama Covid tuh. Nah, pas Covid iya, jadi akhirnya memang karena Covid ya. Jadi di buku agama kita di Al-Quran juga penjualannya meningkat drastis. Oke. Jadi ya mungkin secara dibandingkan teman-teman pengusaha lain, kita peningkatannya nggak besar, nggak cepat. Tapi nikmat. Nggak pernah ada yang nagih. Siapa mau nagih? Nggak ada tagihan bank, tagihan leasing. Nikmat aja. Itu yang pas awal Covid udah kerasa banget dok. Ini. Ya ketenangan itulah biasanya yang membantu teman-teman juga bisa berpikir lebih jernih kan, lebih untuk ke depan kan. Salah satunya karena kalau kita ada lagi ditagih-tagih bahkan, waduh pusing, stres ya. Nah, ya tadi walaupun masih 2, jadi 3 ya. Jadi satu ini lagi. Uang Anda di orang lain adalah bukan uang Anda. Yang kedua, yang belum terjadi belum tentu terjadi. Dan yang ketiga, Anda bukan bank. Yang 2 cari sendiri. Nah, IP-nya apa IP-nya? Nama IP-nya apa? Saya udah 2-3 tahun ini nggak nulis tentang itu lagi. Iya, tapi bisa di search tuh nih. Hendra Setiawan ya, bisa dilihat situ ya. Yang 2 lagi ya. Cari-cari mungkin bahkan saya udah cek di AI itu udah ke-detect itu. Udah sampai sini. Ini teori ngambil dari orang atau dari hasil pengalaman sendiri? Seyakin-yakinnya ini kayaknya pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi ya. Ya pengalaman pribadi yang sakit hati. Nagihnya tuh ampun deh. Orang kan gini loh, kalau teman-teman sekalian ya, bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian, ketika kita naruh barang ke suatu toko, harusnya tokonya sujud ke kita kan? Ya. Kan kita pinjemin. Ya. Kita pinjemin barang kan? Ya. Tapi kenyataannya ketika ditagih, masya Allah. Iya, padahal barang kita di mereka kan. Iya, kita kan minjemin, harusnya dia sujud sama kita, dikasih kepercayaan, dikasih berutang gitu. Tapi kenyataannya aduh nangis, kita mau berantem. Makanya timbullah ini ya WhatsApp ini ya. Udah capek, bikinnya capek. Uangnya belakangan. Begitu pula yang kedua, kita dulu royal banget minjemin teman-teman, baik teman maupun nggak teman ya. Aduh, 90% nggak kembali. 10% kembali tapi dengan kerja keras. Kerja keras ya. Iya. Sampai sekarang saya masih penasaran, masa nggak ada orang sih yang bisa memberikan tepat waktu gitu. Sampai sekarang saya masih terus. Jangan salah. Sampai sekarang saya masih minjemin. Sampai sekarang saya masih minjemin beberapa teman, ya baik yang buat kepentingan pribadi maupun usaha. Karena masih mencari siapa sebenarnya yang tadi pengen. Iya pasti ada lah ketemu gitu ya. Lah masa seorang ketemu sesama muslim yang amanah nggak ada, saya nggak percaya pasti ada. Tapi sampai sekarang sayangnya masalah uang ini nggak ada. Jadi saya ini sekarang udah kehilangan teman, kehilangan uang. Aduh sedih di usia kita sekarang ini mencari teman baru itu susah. Mencari teman baru yang kuat itu susah. Bayangkan udah teman-teman lama jadi akhirnya putus komunikasi gara-gara utang. Kita kita lupain deh. Tapi dianya yang ketakutan. Semua nomor saya blokir. Aduh. Sedihlah. Makanya kecuali siap kehilangan uang, jangan minjemin. Oke, ini terakhir King. Nah, selama perjalanan ini kan ya tadi ya dengan adanya naik turun usaha dan alhamdulillah dengan Mas Hapkes ini sudah terbukti nih King ini bisa ningkatin usahanya bahkan jauh berlipat gitu ya.
Ya mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi teman-teman di Loka Bicara. Nah sekarang ke depan mau ngapain King? Apa yang akan dilakukan gitu ya di bisa atau mungkin ketemu lagi mazhab yang baru gitu setelah ini atau gimana? Saya mungkin kembali ya, mungkin teman-teman perlu mengetahui tindakan praktis bila mempunyai 5 kaidah mazhab kes itu. Misalnya teman-teman ingin investasi. Teman-teman investasi bila pengikut mazhab kes tidak akan silau dengan penawaran ini itu dan ya. Investasi ini ada investasi Pak 100 juta akan dalam waktu setahun kayak 40% misalnya. Itu kita gak akan silau Dengan mazhab kes dengan mazhab kes itu karena uang kita itu udah bukan uang kita lagi. Hanya kereduan atau kerelaan orang tersebut lah mau membalikan uang itu. Ya. Anggap aja uang itu udah hilang aja ketika itu udah pindah tangan. Ya akhirnya hati-hati. Sekarang itu untuk investasi. Langsung kesari kan kaidahnya. Ya. Dengan kaidah ini, wah saya investasi berani nggak ya? Berarti saya investasi ini harus siap senilai kehilangan uang itu. Oke. Kemudian untuk beli rumah yang akan beli, kalau saya tanya ke teman-teman sekalian yang mengikuti podcast ini, dengan kaidah mazhab kes, beli rumah yang sudah jadi atau beli rumah yang baru mau dibangun? Ayo tebak. Bila dengan kaidah mazhab kes ini, beli rumahnya itu apakah yang sudah jadi atau yang baru mau akan dibangun? Ya. Dengan kaidah kes ini langsung kesaring. Ya saya pengikut mazhab kes. Langsung beli yang saya jadi. beli yang rumah yang sudah jadi. Belum yang baru mau akan. Pak nanti ini jalan tol ini bla 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 bla. Kapan dibangunnya? Tahun depan Pak. Enggak. Kalau pengikut mazhab kes ada rumah, ada uang, ada rumah udah. Beli gitu ya. Beli, ada rumahnya. Cash aja, sedapat seadanya uang. Punya uang 300 juta, beli rumah seharga 300 juta. Kerja keras, berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan punya uang 700 juta. Nanti tahun depan beli rumah lagi 700 juta. Wah saya ingin beli rumah 1 miliar. Ya oke. Kerja keras, mudah-mudahan tahun depannya lagi punya uang 1 miliar, bisa beli rumah seharga 1 miliar. Kalau sekarang punya uang 300 juta, beli rumah seharga 300 juta yang sudah jadi. Itu contoh penerapan mazhab kes. Ada yang mau pinjam uang, Pak, saya mau pinjam uang, Pak. Saya jamin, Pak, saya akan kerja keras pontang-panting untuk nyicil selama setahun. Kalau mazhab kes Anda beri atau enggak? Nih kira-kira teman-teman ngasih atau enggak? Kalau pengikut mazhab kes enggak bakal ngasih. Kenapa? Karena yakin ini uang akan hilang. Sampai benar-benar terbukti sebaliknya, yaitu uangnya kembali. Ya, itu tindakan praktis. Jadi mungkin di praktisnya ini kan untuk kehati-hatian kita dalam berbisnis berwirausaha ya. Mungkin lain hal kalau teman-teman ya udah ikhlas saya segitu udah ngasih ataupun memang kalau niatnya memang beri gitu ya. Iya. Kalau niatnya untuk memberi itu lain lagi. Begitu. Oke. Ini gimana S3-nya, King? Nah, sebentar lagi kayaknya ya. Aduh, ya. Lama. Jadi makanya yang saya tahu tuh karena ini bisa gondrong ini karena biar dikira mahasiswa gitu kan. Nah, saya udah lama banget ini ingin kuliah lagi S3 sebenarnya, udah lama banget sebenarnya, udah lama banget. Udah daftar sana sini, dalam negeri, luar negeri, itu persyaratannya nggak cukup. Ya TOEFL, ya TPA, GMAT, ya segala macam itu nggak cukup. Tapi saya udah nyoba sana sini dan sudah apply beasiswa sana sini. Ya, tapi ini umur udah makin lama bertambah. Takut kita nggak ada umur sama kemampuan juga berkurang. Ya akhirnya tahun 2024 kita daftar di kampus UIN Sunan Kalijaga, Jogja ya. Jogja, jurusan ekonomi syariah. Ekonomi syariah ya. Oke, kita doakan cepat ya. Lagi konsentrasi ya. Ya lagi ya. Bimbingan masih lama, nggak tahu lulus apa enggak ini. Ternyata susah teman-teman sekalian itu S3. Saya selama bertahun-tahun itu hidupnya itu sangat-sangat nikmat ya. Sekarang ada jadwal. Ada jadwal yang harus ditepati. Dulu kita siapa yang nyuruh? Kita nyuruh orang memenuhi jadwal. Kita
bukan tipe orang yang disuruh untuk memenuhi jadwal. Iya. Itu merdekanya pengikut Majapahit begitu. Uang sedikit, perusahaan kecil nggak apa-apa, tapi kan merdeka. Habis subuh mau tidur lagi sampai duhur juga nggak masalah kan. Ya. Siapa yang berani nyuruh kita mau rambut gondrong, celana? Oh, kita nggak punya utang, nggak punya Iya. utang ya. Nggak ada yang nyuruh kita, nggak ada yang dikejar-kejar kita. Ya. Kita juga pakai sendal jepit misalnya ke kantor. Jadi tidak ada selama bertahun-tahun. Saya pikir-pikir, wah ini harus nggak boleh seperti ini. Hidup itu harus naik semampunya. Selama bertahun-tahun ini jenuh lah. Nah, akhirnya kita menantang diri kita ya kayaknya mungkin cari pengalaman baru ya, dengan kuliah lagi. Oke. Sehingga punya jadwal, dimarahin dosen, ada ini segala macam lah. Yang dulu kita biasanya marahin orang, kok sekarang kita ditegur. Dulu kita nolak-nolak, sekarang kita ditolak. Mohon maaf Pak, gini. Pak Hendra, ini tulisannya kurang cocok, tolong diperbaiki. Dalam hati saya yang bisa begitu. Berapa buku udah dibikin? Kalau nulis buku 16 ya. Masih ditolak juga di situ ya. Masih ditolak ya. Nah, jadi di atas langit ada langit sebenarnya. Di atas langit itu ada langit. Kita ya belajar di situ ya lah ya gitu ya. Pengalaman itu kan, nah, kami umur berapa Punten? 44 saya. Ya, saya sekarang 48. Nah itu nanti mungkin teman-teman ketika usia 40 tahun, ini saya ngalamin sendiri, nggak tahu teman-teman yang lain ya. Ketika usia 40 tahun saya duduk, saya tuh nggak punya anugerah kecanduan tertentu. Hobi apa? Hobi itu saya nggak punya. Contoh. Teman-teman saya lihat cowok atau banyak yang mancing, hobi ngerokok, hobi ngopi, main bola. Itu kita hampir nggak punya. Pas usia 40 tahun, kita di teras belakang malam-malam, saya ingat itu di 12 malam, tiba-tiba di teras belakang, loh, mau kemana nih hidup kita di usia udah 40 tahun? Mau cari apa? Akhirnya setelah merenung berkali-kali, kita mencari pengalaman. Cari pengalaman. Ya. Pengalaman itu bisa pengalamannya berbentuk horizontal, bisa berbentuk vertikal. Kalau vertikal, contohnya praktisnya adalah dia organisasi yang sama, organisasi A dari bawah terus berkarir, mudah-mudahan jadi ketua. Kalau horizontal berarti ikut di beberapa organisasi. Cuman akibatnya mungkin nggak jadi paling tinggi. Ya. Kadang-kadang ketika kita ikut organisasi baru kita jadi pembantu lagi. Tapi ini organisasi yang baru yang cari pengalaman. Kemudian bidang. Alhamdulillah kita pernah dicoba di bidang bisnis ya seperti sekarang ini. Pernah nyoba ngalamin hanya cari pengalaman aja di sosial, di politik kemarin, di organisasi, di ormas, di keagamaan, di politik pernah juga cari pengalaman aja. Sekarang coba cari pengalaman di akademisi. Tapi ini hanya sekedar cari pengalaman. Prediksi saya tidak akan sampai puncak karir. Hanya sebatas untuk dapat pengalaman aja gitu ya. Jadi setelah itu step-step berikutnya. Ya kalau teman-teman cari pengalamannya vertikal, berarti kalau dia di akademisi aja udah sampai profesor tuh. Mungkin dia bisnis kurang. Ya berarti King yang horizontal ya. Horizontal nggak vertikal. Horizontal cari pengalaman. Nanti setelah program doktoral ini selesai, cari pengalaman lagi apa lagi ya? Pengalaman apa lagi gitu. Tapi saya terus terang aja nggak mau pengalaman yang berbahaya menyangkut soal istri ya. Ini pengalaman yang nggak bisa karena kalau ngomong seperti ini kadang, kita cari pengalaman poligami. Wah itu masih nggak bisa itu karena pengalaman yang nggak bisa nggak bisa berantak, nggak bisa selesai. Maksudnya kalau dikejar cepat gitu ya? Nggak bisa itu nggak boleh itu ya. Tapi kalau dari pengalaman lain mungkin setelah nanti doktoral selesai cari pengalaman lain apa nggak adventure gitu ya atau itu adventure atau kemarin sebenarnya ingin cari pengalaman tinggal di luar negeri. Cuman sih setuju. Cuman anak yang kayaknya kurang setuju gitu. Jadi masih pending lah ya. Jadi pending. Tapi kita tahu kita cari pengalaman baru nanti di usia 40 tahun lah teman-teman akan ngerasain. Siap gitu. Nah, teman-teman jadi King Hendra ini kan gampang ya bicara, kalau tinggal pindah-pindah aja. Kalau ini ya itu ya pengalaman itu kan tadi harus ada modalnya dalam tanda kutip ya. Jadi saya pikir
mazhab ke sini menjadi modal teman-teman untuk menjalankan bisnisnya sehingga nanti berada di level yang mungkin King Hendra saat ini mau ngapain bisa sebenarnya gitu ya, mau ini. Tapi kecil ya. Kadang-kala gregetan jujur ini. Kadang-kala ngelihat teman-teman kok melejitnya dahsyat. Kita gregetan juga sih sebelumnya mau pinjam bank itu segala macam ya. Yap. Tapi aduh ya udah kita kecil nih sekali lagi. Usaha kecil cuman memang nggak ada utang. Hampir nggak ada utang gitu ya. Utang tenang banget. Tapi kalau kecil mungkin ada ininya tuh, ada standarnya tuh kecil kecil ya itu ya. Jadi tergantung standar masing-masing ya. Saya nyarankan, saya gini ada yang nanya mungkin di podcast sebelum tutup ya. Ada nanya Pak Hendra bukunya apa nih yang membuat jadi ini. Saya terus terang aja berubah banget setelah baca buku Road to Mekah. Jalan menuju Mekah. Ciptaan siapa tuh? Itu saya lupa pengarangnya tapi dia berbahasa Indonesia. Sekarang udah terjemahin ya, penerbitnya Mijan. Itu mungkin udah susah banget dicari. Tapi benar-benar inspirasi benar buat saya. Road to Mekah ya. Road to Mekah itu saya benar-benar baca mungkin sampai 5-6 kali tentang seorang Austria Jerman yang keliling dunia Arab pas tahun 1900-an. Di situ ada itu ya, luar biasa. Saya kena banget itu. Yang buat bisa berubah itu ya. Iya, bahwa ini harus cari pengalaman. Cari pengalaman aja. Ya. Dunia itu luas. Ya. Nggak cuma di Bandung aja. Ya. Gitu. Dan yang kedua, Paman Gober. Itu kan komik gitu. Komik. Kalau teman-teman ke rumah saya, satu lemari ada tuh. Paman Gober itu di koleksi itu ya. Saya kolektor buku kalau Paman Gober, belinya di kaki 5. Sekarang udah nggak dicetak gitu. Sekarang di Tokopedia kemarin saya cek itu harganya cuma 1.000. Satu. Wah, iya, yang paham, paham bahwa ini udah nggak dicetak lagi. Tapi kalau yang nggak paham dijualnya 10.000. Oh ya, cari yang 10.000 kita sikat semuanya ya. Iya. Oke teman-teman gitu. Ya, terima kasih King. Saya terima kasih nih diundang ya sama teman saya ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini harusnya beliau yang ngisi ini. Ini guru saya ini. Ini luar biasa ini. Kang Apip terima kasih atas undangannya, ini kehormatan besar buat saya. Thank you ya, King. Yeah. Sampai ketemu lagi di Loka Bicara berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loka Bicara. Tempatnya berbicara.